Salah satu alasan mengapa produk harus berinovasi adalah ketika banyaknya produsen yang juga berjualan di market yang sama. Contohnya sepeda motor. Bagus sekarang belum tentu diminati di masa depan. Contohnya Suzuki. Dulu sepeda motor favorit ya salah satunya Suzuki. Ada yang tahu motor ini? Bebek 4 tak, transmisi manual, desain oke, performanya mantap, penjualannya juga bagus. Kala itu Suzuki bersaing dengan Honda, bahkan bisa mengalahkan Yamaha. Honda saat itu motornya ini, Yamaha ini. Tapi tahun berganti Suzuki kemudian ketinggalan jauh. Kalau kita melihat data penjualan, Suzuki itu jatuhnya mulai tahun 2005 ya. Bahkan penjualannya terus memburuk. Dari yang dulu bisa menjual lebih dari 1 juta unit, saat ini hanya tinggal belasan ribu saja. Wah, parah sih ini. Padahal dulu sama Honda itu saingan terus. Kenapa ya Suzuki yang dulu berjaya sekarang kurang diminati? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas di True Story kali ini. Ada apa sih dengan Suzuki yang dulu laris, kini sepi peminat? Alasannya tentu saja klasik. Dari kurangnya inovasi, distribusi yang tak bagus, hingga jaringan bengkel yang tak banyak. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan Suzuki di India. Sebenarnya awal Suzuki datang ke Indonesia sekitar tahun 1970 di bawah bendera PT Indozero Steel and Engineering Company dengan mengeluarkan motor A100 dan FR70. Nah, sejak itu Suzuki tumbuh di Indonesia. Sedangkan di India Suzuki baru ada pada tahun 1982. Itu pun berkat kerjasama dengan produk lokal, yaitu TVS. Namun di tahun 2001, kerjasama Suzuki dan TVS harus berakhir karena berbagai alasan, terutama Suzuki yang selalu memonopoli. Apapun yang diinginkan oleh TVS, tanpa restu dari Suzuki, ide dan keinginan TVS tidak dapat dipenuhi. Keinginan TVS lepas dari Suzuki berdampak manis. Kini TVS termasuk 3 besar motor paling laris di India. Sedangkan Suzuki sendiri masuk secara mandiri lewat Suzuki Motor India Private Limited di tahun 2006 dengan produknya yaitu motor Hayate, GS150R dan Slingshot. Tapi penjualannya kurang bagus. Namun ada produknya yang mendongkrak penjualan di India yaitu skuter Matic Access 125. Ketika momen itu terjadi, Suzuki langsung mengupgrade motor-motor keluaran terbarunya hingga memperluas jaringan distribusinya, bengkel, dan after sales-nya. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Sampai-sampai Suzuki diasapi dengan Kawasaki yang hanya menjual produk premium yang segmennya cukup sedikit. Nah, ini kan lucu. Tapi bisa dibilang Suzuki loyo di Indonesia karena pasar motor di Indonesia ini tuh unik, tak seperti negara lain. Bahkan Matic saat ini lebih digemari dari bebek manual. Padahal di Malaysia dan Thailand, motor bebek masih yang terdepan. Nah, otomatis penjualan Satria pun hancur lebur. Terlebih masyarakat di Indonesia ini hanya tipe pengekor, alias beli motor namun tidak tahu spesifikasi motor yang ia beli. Hanya yang diingat nama brandnya. Kalau nggak Honda, ya Yamaha. Makanya kalau Honda gembredek pun dan Yamaha terkena masalah kode 12, ya tetap laku-laku saja. Sedangkan Suzuki seakan malas bersaing dengan kedua kompetitornya ini. Beda dengan Suzuki di India yang langsung gaspol. Perubahan ini terlihat ketika Yamaha mengeluarkan Mio, Honda pun langsung datang dengan Vario. Namun kurang diminati, tapi Honda pun langsung mengeluarkan produk baru lagi yaitu Honda Beat, baru bisa diterima. Sedangkan Suzuki mengeluarkan Spin namun tidak diterima dan terus nyerah gitu aja. Meskipun sudah upgrade Spin yaitu Next juga tetap saja kurang dilirik. Padahal secara kualitas produknya cukup bagus. Kenapa begitu? Ya karena Suzuki di Indonesia masih mengekor dengan Suzuki Jepang. Mau punya ide brilian pun kalau tidak disetujui, ide itu pun menjadi mentah. Makanya Suzuki Indonesia jadi adem ayem.
Nah, kalau menurut kalian kenapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan kalian. Klik tombol like jika kalian suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.